Ya, halo semuanya, perkenalkan nama saya Juan dari Nalipati dari kelas B Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jaringan komputer. Yang pertama itu pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antara satu dengan yang lain dan digunakan untuk berbagi sumber data. Setiap titik akhir dalam suatu jaringan memiliki tanda pengenal yang biasa disebut dengan alamat IP atau alamat Media Access Control. Endpoint dapat mencakup server, komputer, telepon, dan perangkat keras jaringan yang lain. Jaringan komputer dapat dibuat dengan menggunakan gabungan dari teknologi kabel dan wireless. Jaringan dapat bersifat privat maupun publik. Dalam penggunaan jaringan privat, biasanya memerlukan akses user untuk memasukkan kredensial berupa kata sandi yang dimasukkan secara manual oleh administrator atau diperoleh langsung oleh pengguna. Untuk penggunaan jaringan publik seperti internet, tidak membatasi suatu akses. Yang berikutnya yaitu sejarah jaringan komputer. Sejarah pertama kali dimulai dari munculnya ide atau gagasan untuk menggunakan satu komputer secara bersama-sama. Proyek ini dijalankan oleh sekelompok periset dari Universitas Harvard di laboratorium Bell yang dikepalai oleh Howard Aiken. Pada tahun 1950, saat superkomputer berhasil diciptakan, saat itulah sistem TSS atau Time Sharing System juga ditemukan. Pada saat ini juga merupakan salah satu sejarah penting di mana jaringan komputer pertama kali diaplikasikan. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1982, Transmission Control Protocol atau TCP berhasil ditemukan. Kemudian pada tahun 1984, Domain Name System atau DNS juga telah ditemukan. Dan momen paling bersejarah lahir pada tahun 1900 di mana Tim Berners-Lee mencetuskan program World Wide Web atau WWW. Yang berikutnya itu jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama itu PAN atau Personal Area Network. Jenis jaringan ini mencakup wilayah yang lebih kecil, misalnya saja pada kantor dan rumah. Biasanya banyak digunakan untuk keperluan internet serta printer dan tidak memerlukan recurse yang besar untuk menggunakan jaringan PAN. Yang kedua itu LAN atau Local Area Network. Jaringan ini berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. Contoh penerapan jaringan LAN yaitu sistem jaringan pada sekolah, kantor maupun rumah. Yang ketiga itu CIN atau Campus Area Network. Jaringan ini dapat dibilang memiliki kesamaan dengan MAN, namun lebih terbatas dalam ruang lingkup kampus atau akademisi. Untuk jaringan ini lebih banyak digunakan untuk keperluan praktek lab, email, pembaruan kelas, dan lain sebagainya. Yang berikutnya itu MAN atau Metropolitan Area Network adalah jaringan yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dan perangkat yang lain dalam ruang lingkup kota pada jaringan sama. Jenis jaringan ini lebih besar dari jaringan LAN. Yang berikutnya itu WAN atau Wide Area Network merupakan sekumpulan dari LAN yang tersebar secara geografis. Jaringan ini cenderung untuk menggunakan teknologi seperti ATM, X25, serta frame relay untuk konektivitas jaringan yang lebih jauh lagi. Yang keenam itu internet. Internet adalah jaringan komputer terbesar yang pernah diciptakan oleh manusia. Ruang lingkup dari internet mencangkup dalam berbagai perangkat komputer seperti PC, smartphone, laptop, tablet, TV, dan lain sebagainya. Yang ketujuh itu VPN atau Virtual Private Network merupakan salah satu solusi untuk menyediakan koneksi internet yang lebih aman. VPN dapat membuat jalur aman untuk kebutuhan transmisi data.
Yang berikutnya itu jaringan komputer berdasarkan jenis transmisi. Yang pertama itu broadcast, yang merupakan saluran komunikasi tunggal yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa perangkat atau device yang sangat terkoneksi ke jaringan yang sama. Yang kedua itu point to point, adalah point to point tersusun atas beberapa koneksi pasangan individu dari satu perangkat menuju perangkat lain. Untuk dapat mengirim sebuah paket ke alamat tujuan, maka diperlukan untuk melewati beberapa mesin perantara, sehingga seringkali akan melewati banyak route yang kemungkinan berbeda jarak. Oleh karena itu, algoritma route sangat memegang peranan penting pada jaringan ini. Yang berikutnya itu topologi jaringan komputer. Yang pertama, bus topologi merupakan topologi yang mempunyai kabel tunggal yang masing-masing workstation dan server saling terhubung. Kelebihan dari topologi bus ini yaitu ketika kita melakukan pengembangan jaringan dan workstation baru akan tetapi tidak mengganggu workstation yang lain. Kekurangan yang dimiliki adalah ketika kabel mengalami kerusakan atau putus, maka akan mengalami gangguan pada keseluruhan jaringan. Yang kedua itu ring atau cincin topologi, merupakan topologi yang terbentuk ketika semua perangkat telah terhubung sehingga menyerupai cincin atau berpola lingkaran. Jadi setiap workstation akan menerima information dari satu perangkat ke perangkat lain. Kelebihan dari topologi ring ini adalah tidak akan terjadi collision atau tabrakan antar data, sedangkan kekurangan antara topologi ini adalah jika salah satu node mengalami permasalahan, maka keseluruhan jaringan akan mengalami gangguan. Yang berikutnya star atau bintang topologi, merupakan topologi yang masing-masing workstation memiliki jalur yang terhubung langsung melalui server atau hub. Kelebihan dari topologi ini adalah jika salah satu workstation mengalami gangguan, maka tidak semua jaringan akan mengalami hal sama dikarenakan setiap workstation memiliki jalur atau kabel sendiri. Kelemahan dari topologi star ini adalah membutuhkan biaya yang besar karena membutuhkan sumber daya kabel yang banyak. Yang berikutnya itu tree atau pohon topologi, merupakan gabungan dari topologi star dan bus. Topologi jaringan ini menyerupai bentuk akar pohon yang dapat dibilang hanya perangkat hub saja terhubung langsung melalui bus pohon. Pada setiap hub berfungsi sebagai akar dari pohon. Kelebihan dan kekurangan dari topologi tree sama dengan topologi bus dan star. Namun dengan menggunakan jaringan pohon ini atau hybrid mendukung adanya perluasan jaringan yang lebih baik. Yang kelima itu mesh topologi. Mesh sering dipakai ketika terdapat suatu kondisi di mana tidak adanya hubungan komunikasi yang terputus secara absolut antara node dalam sebuah jaringan komputer. Antara perangkat akan saling terhubung secara langsung selama masih ada jaringan yang sama. Kelebihan dari topologi mesh adalah komunikasi antar komputer yang lebih cepat serta keamanan yang lebih terjamin. Kekurangan dari topologi mesh adalah memerlukan biaya yang besar dalam penyediaan kabel. Yang berikutnya itu macam-macam perangkat jaringan komputer. Yang pertama, server berfungsi sebagai tempat atau media untuk menyimpan informasi serta mengelola jaringan komputer. Server memiliki spesifikasi yang lebih tinggi dari silent karena tujuan dari dibuatnya server memang untuk komputer silent. NEC atau Network Interface Card dapat disebut juga LAN Card Expansion Board yang digunakan supaya komputer dapat terhubung dengan jaringan. Ethernet terbagi menjadi 4 jenis, yaitu Ethernet 10 MB per detik, Fast Ethernet 100 MB per detik, Gigabit Ethernet 1000 MB per detik, dan 10 atau 10,000 MB per detik. Yang ketiga itu kabel jaringan. Kabel jaringan merupakan media untuk menghubungkan satu perangkat dengan perangkat yang lain.
Terdapat beberapa jenis kabel untuk pembuatan saluran jaringan. Di antaranya adalah kabel koaksial, fiber optik, dan twisted pair. Yang keempat itu hub dan switch, merupakan perangkat jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa komputer. Secara fisik bentuk dari switch sama dengan hub, namun dilihat dari sisi logika switch sama dengan bridge. Switch memiliki dua tipe, yaitu unmanaged switch yang merupakan tipe termurah dan managed switch yang merupakan tipe termahal. Yang kelima itu router adalah perangkat jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan LAN ke dalam suatu jaringan WAN serta mengelola lalu lintas dari data di dalamnya. Router dapat menemukan jalur terbaik karena memiliki tabel routing untuk melakukan pencatatan terhadap semua alamat dalam jaringan. Yang keenam itu bridge. Bridge adalah sebuah piranti yang digunakan untuk meluruskan lalu lintas antara segmen jaringan berdasarkan informasi pada sebuah data link. Bridge juga memiliki fungsi untuk membagi jaringan yang besar menjadi beberapa jaringan kecil. Yang ketujuh itu modem. Modem adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan perangkat komputer dengan penyediaan layanan internet atau disebut juga dengan internet service provider. Yang kedelapan repeat. Repeat adalah suatu perangkat yang berfungsi untuk memperkuat dan meregenerasi jaringan dan sinyal yang masuk. Repeat berusaha untuk mempertahankan integritas dari sinyal jaringan. Kelemahan dari repeat sendiri adalah tidak dapat melakukan filter traffic jaringan. Yang kesembilan itu wireless card. Wireless card merupakan perangkat yang wajib digunakan apabila Anda ingin terhubung dalam jaringan nirkabel. Rata-rata komputer jenis terbaru sudah menggunakan perangkat yang menggunakan wireless card. Yang berikutnya itu manfaat jaringan komputer. Yang pertama untuk berbagi dokumen, yaitu digunakan sebagai media untuk membagikan dokumen yang Anda miliki kepada perangkat lain dengan menggunakan jaringan internet. Dapat membagikan dokumen menggunakan jaringan data maupun nirkabel. Yang kedua untuk menjaga dan memanajemen keamanan data. Data akan semakin baik jika disimpan secara lebih terpusat. Selain itu, data juga bermanfaat untuk memudahkan administrator dalam melakukan manajemen data perusahaan yang penting. Dengan memanfaatkan shared server, maka setiap karyawan mampu untuk mencari data secara cepat dan efisien. Yang ketiga itu memudahkan dalam berkomunikasi. Jaringan komputer juga sangat memudahkan untuk melakukan komunikasi antar tim maupun dengan orang lain yang berbeda geografis secara cepat dan akurat. Dengan berkomunikasi secara tepat, maka dapat membantu dalam mengatasi setiap permasalahan yang mungkin terjadi di dalam perusahaan. Yang berikutnya itu menyampaikan informasi secara cepat. Dengan bantuan jaringan komputer, proses penyampaian informasi menjadi lebih cepat tanpa batasan waktu dan tempat, karena dapat membaca setiap menjadi lebih cepat tanpa ada waktu, batasan dan tempat. Kita dapat membaca setiap informasi dari berbagai penjuru dunia. Yang berikutnya itu membantu aktivitas manusia, membantu setiap kegiatan manusia agar lebih efektif dan efisien. Dengan adanya jaringan, maka setiap aktivitas baik di dalam kantor maupun di luar kantor dapat terhubung dengan baik. Dampak negatif jaringan komputer itu yang pertama, biaya network. Untuk dapat menggunakan jaringan dengan baik, maka Anda juga perlu untuk mempersiapkan kebutuhannya, mulai dari software, hardware, serta investasi perencanaan network desainnya. Yang kedua itu biaya manajemen dan maintenance. Untuk pengelolaan manajemen dan perawatan jaringan juga diperhatikan secara berkala oleh tim IT profesional, sehingga menurunkan kemungkinan terjadinya hal yang tidak diinginkan
seperti kerusakan pada perangkat lunak maupun keras. Ketiga itu aktivitas sharing yang tidak diinginkan. Dampak negatif yang ketiga itu dengan adanya lalu lintas jaringan yang tidak terkontrol dengan baik, maka memperbesar risiko dokumen atau file yang di-sharing terinfeksi virus atau spam pada komputer. Yang keempat itu ancaman keamanan jaringan atau network security. Dengan kemudahan proses komunikasi yang dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun secara real time, tentu saja juga meningkatkan risiko munculnya masalah yang lain, misalnya penyebaran konten ilegal, pencurian data, hingga masalah keamanan informasi yang lainnya. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu jaringan komputer adalah dua perangkat komputer atau lebih yang saling terhubung untuk membagikan data dan informasi. Jenis dari jaringan komputer terdiri dari PAN, LAN, MAN, WAN, SAN, Internet, dan VPN. Topologi yang digunakan antara lain bus, ring, star, tree, and mesh. Manfaat utama yang dimiliki adalah memudahkan pekerjaan manusia serta membantu dalam proses penyampaian informasi dan komunikasi dengan lancar dan optimal. Selain dapat memperoleh keuntungan yang besar dari pemanfaatan jaringan komputer, terdapat beberapa dampak negatif dari penggunanya. Salah satu contoh nyata adalah praktikum pencurian data hingga biaya perawatan yang terbilang tidak mudah. Ya, demikianlah presentasi pada saat ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kalian semua. Dan sekian dan terima kasih.